warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat jaya dalam Kesediaan istimewa. Tangan kita. Oke. Pada pagi hari ini Bu Ida akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya mengenai potensi diri yang judulnya Aku dan Potensi. Ya. Di sini ya tujuan melakukan bimbingan konseling terutama layanan bimbingan klasikal ini ya pertama murid mampu mengeksplorasi potensi bakat minat melalui teknik asesmen pendidikan ya jadi kalian tahu nih potensi kalian nanti lewat tes yang akan Bu Ida berikan ke kalian. Yang kedua murid mampu mengenali bakat dan minatnya untuk mempertimbangkan sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP Negeri 31 Atap. Pada pagi hari ini ya sebelum kita mulai nih kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya Nak ya. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Kelas 9. Nah, supaya kalian paham nih, apa sih potensi? Ada yang tahu apa itu potensi? Belum ada yang tahu apa itu potensi? Ya. Kita lihat video ini. Kalau kita nggak pernah kenal diri kita sendiri, kita bisa mengalami krisis jati diri. Kita jadi merasa kosong, nggak berkembang, dan mulai mikir, apa gue beneran nggak punya arah dalam hidup? Bayangin sebuah benih kecil, nggak kelihatan hebat, tapi kalau ditanam di tanah yang tepat, dikasih cahaya, air, dan waktu yang cukup, dia bisa tumbuh jadi pohon besar. Nah, potensi kita juga kayak gitu. Dalam psikologi pendidikan, potensi manusia itu terbagi jadi dua, yaitu fisik dan psikologi. Fisik itu kayak kekuatan tubuh, ketahanan, dan keterampilan. Psikologis itu kayak kecerdasan, empati, kreativitas, atau rasa ingin tahu. Sayangnya, banyak orang yang merasa mereka nggak punya itu semua. Padahal bukan nggak punya, tapi mereka cuma belum pernah punya kesempatan untuk menggali. Ya, jadi semua manusia di muka bumi ini punya potensi. Tapi potensinya berbeda. Ada tadi ya, mulai dari dua, ada yang berupa potensi fisik dan potensi psikis. Psikis, misalnya kecerdasan. Mungkin Rival sama Iklim kecerdasannya berbeda. Rival sangat pintar nih matematika, sedangkan Iklim pintarnya di bahasa, misalnya seperti itu. Fisik, mungkin fisiknya Sapri nih yang tinggi, ya beda sama fisiknya Dani, walaupun sama-sama tinggi, ya karena potensi setiap orang berbeda. Ada 8 kecerdasan. Nah, silakan keluarkan HP-nya, kalian isi ya tes kecerdasan majemuk dan tes bakat minat yang Bu Ida share. Ya, silakan dimulai. Nah, kita kasih kesempatan teman kalian untuk mempresentasikan tadi merefleksikan gimana sih hasil kecerdasan majemuknya sama tes bakat minatnya. Ya, Alvin sama Khalid silakan.
Naturalisasi 95%. Kemudian yang paling Logika matematika 85%. Bisa personal 89%. kemudian Naturalistik 85%. naturalisasi 85%. Kemudian hasil risetnya termasuk kepribadian apa itu? Benarnya di mana? Artistik atau sosial atau apa yang sosial? Yang paling investigatif. Terus cita-citanya Afin? TNI. Yang paling beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Ya, selanjutnya coba Musyawarah sama Aliatun maju untuk membacakan hasil refleksinya. Kalau nggak pakai ini suaranya yang keras ya, biar menyangkut. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari tes majemuknya dari ayat dulu. Indra persona 96%, indra persona 96 ya, terus fisika 78% ya, linguistik 78%. Oke, kalau yang musyawarah 92%, Indra persona 55%, Oke, kemudian tes risetnya termasuk kategori apa yang Aliatun? Investigasi 18, sosial 17, interlisi 17. Oke, yang musyawarah? Oke, terus kemudian cita-citanya yang aku jadi apa? Kalau yang musyawarah pengen jadi apa? Tetap dulu ya kayaknya. Kalau yang A pengen jadi apa? Jadi wartawan. Belum tahu. Oke, beri tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Tangan buat saya yang sudah berani maju ya. Oke. Nah, tadi kan Bu Ida dan kalian sudah melihat hasil refleksi sebagian temannya ya. Nah, Bu Ida akan jelaskan masing-masing kecerdasan. Nah, silakan kalian konsentrasi, kita fokus 15 menit untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Ida ya. Baru selanjutnya kalian mengerjakan refleksi selanjutnya. Itu intelijensi atau kecerdasan. Ada yang tahu? Muna nggak tahu apa itu kecerdasan? Oke, Bu Ida jelaskan ya. Sudah bisa fokus? Ya. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Orang dikatakan cerdas saat dia ada masalah, dia mampu untuk menyelesaikan. Kemudian, menurut Howard Gardner ya, kecerdasan itu tidak hanya 1-2 tapi banyak kecerdasan atau lebih dikenal dengan multiple intelligence. Tadi kalian Bu Ida suruh menulis 3 yang paling dominan. Berarti kecerdasan kalian itu ada banyak. Ya, ada berbagai macam kecerdasan, tapi yang paling dominan adalah kecerdasan yang Bu Ida suruh tulis tadi. Ada 3 dan masing-masing anak berbeda. Kecerdasan visual atau spasial. Tadi coba angkat tangan yang memiliki kecerdasan
tinggi? Coba angkat tangan. Ada yang tadi kecerdasan visual atau spasial? Ada? Ada siapa saja? Wida berlihat? Angkat tangan. Ibdan ada? Dani enggak? Enggak ada yang kecerdasan spasial ya. Wida jelaskan ya. Kecerdasan spasial atau visual ini kecerdasan untuk membaca atau menulis untuk mendapatkan kesenangan. Jadi dia tuh senang nulis, senang baca kayak gitu nah. Kemudian dia senang untuk menafsirkan gambar-gambar atau bagian dengan baik. Lanjut, kecerdasan verbal. Tadi ada yang punya kecerdasan verbal yang tinggi, linguistik, Alvin kayaknya. Kecerdasan linguistik ada, Vin? Kecerdasan linguistiknya ada? Ada. Berapa persen? 92. Kategori 92 itu kecerdasan linguistiknya tinggi ya. Jadi Alvin ini kalau misalnya suruh berdebat atau suruh memberi pidato itu sangat pintar karena dia kecerdasan linguistiknya tinggi. Kemudian dia sering menggunakan humor saat bercerita. Benar nggak? Alvin senang suka bercanda nggak? Ya. Nah, itu tanda-tanda dia cerdas secara linguistik, ya. Kemudian ada di sini yang memiliki kecerdasan interpersonal. Coba angkat tangan. Interpersonal. Khalid, Alvin, siapa lagi? Nadine, Abel, Indi, kemudian Faridatul, Lika, banyak ya berarti ya. Musarofah, Siti Nurhalisa berarti hampir sebagian banyak. Kecerdasan interpersonal itu kalian dapat berkomunikasi secara verbal. Verbal ini face to face ya, secara percakapan gitu. Terampil dalam komunikasi verbal. Biasanya yang memiliki kecerdasan interpersonal ini temannya banyak karena dia bisa berbicara dengan temannya dengan baik, ya, mampu membangun hubungan baik dengan temannya. Kemudian ada yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Tadi ada Bu Ida lihat 100%. Ada beberapa? Ada 1, 2, lumayan ya, 3, 4. Oke. Kecerdasan intrapersonal adalah kalian mampu untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal biasanya lebih pendiam daripada temannya karena dia memikirkan segala sesuatunya ke dalam. Ya. Kemudian ada yang memiliki kecerdasan kinestetik? Ada kinestetik? Gak ada? Oke. Kalau kecerdasan kinestetik ini biasanya anak-anak yang pandai dalam hal olahraga, atlet, kayak gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ada yang punya kecerdasan naturalis? Tadi ada beberapa ya. Ya, kecerdasan naturalis ini suka sekali menikmati berkemah, berkebun, hiking, menjelajah alam bebas. Iya, betul. Nah, jadi tes itu sesuai ya dengan kepribadian dan kecerdasan kalian. Oke, kecerdasan logik matematik. Tadi ada kayaknya ya. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sangat baik. Ya, senang memikirkan ide-ide abstrak, melakukan eksperimen ilmiah dan dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Ya. Kemudian kecerdasan musikal. Ada yang punya kecerdasan musikal? Nggak ada. Aliatun ya. Kecerdasan musikal ini bukan karena suaranya harus bagus, bukan ya. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan untuk peka terhadap
dan tidak diolah tidak bisa menunjukkan kemampuan seseorang. Namanya juga potensi. Ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki kecerdasan tadi ya, kayak Pak Habibie. Itu kecerdasan matematik loh, logik karena menciptakan rumus untuk membuat sayap pesawat. Kemudian ini pelukis ya, Iwan Fals, tahu Iwan Fals? Penyanyi ya. Beliau memiliki kecerdasan musik. Lanjut ya. Nah, tadi selain kecerdasan majemuk, kalian juga mengisi tes bakat minat. Ya, tes bakat minat ini ya diidentifikasi untuk disamakan dengan profesi yang cocok dengan bakat dan minatnya. Coba, Wida pengen lihat mana yang termasuk realistik? Ada nggak? Nggak ada. Yang memiliki tadi hasil tesnya realistik nggak ada? Nggak ada. Yang investigatif ada? Nggak ada. Yang artistik ada? Ada beberapa. Yang sosial ada? Yang kebanyakan sosial, coba angkat tangan. Yang sosial berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, hampir separuh ya. Hampir separuh ya. Sosial ini kalian ini sukanya membantu ya, mengajar, menyembuhkan, melayani orang lain, suka berempati, kooperatif, ramah dan komunikatif ya. Nah, pekerjaan yang cocok untuk orang-orang sosial. Coba, Alvin, pekerjaan yang cocok untuk orang-orang sosial apa saja, Alvin? Coba dibaca, Alvin. Guru. Apalagi? Apalagi, Muna? Perawat. Apalagi? Pekerja sosial. Apalagi? Kalau bawahnya kelihatan nggak? Pelatih. Ya. Jadi kalau misalnya kalian memiliki jiwa sosial atau memiliki karakteristik sosial, kok kalian cita-citanya sama, ya jadi guru, jadi pelatih, berarti itu sejalan ya. Kita lanjut. Ada nggak yang enterprising atau wirausaha tadi siapa ya? Ya berarti Aliatun sama Fatin ya. Aliatun kan? Berarti suka memimpin atau mempengaruhi, meyakinkan dan mengelola orang lain untuk mencapai tujuan. Biasanya profesinya adalah pengusaha, manajer, sales, politikus atau pengacara. Ya, kalau misalnya cita-citanya hampir sama, berarti bisa sejalan. Lanjut ya. Nah, ini tadi sekedar. Nah, menurut kalian, apakah potensi akan membuat kalian mencapai cita-cita? Ya. Kenapa? Nah, lihat ya, yuk fokus ke depan. Pin duduk di sini. Di sini. Oke. Kembali ke tempatnya dulu. Ini ada hubungannya sama tugas ke 4 dan 5. Nah, udah ya, kalian fokus ya. Ibarat melakukan perjalanan untuk sampai ke tujuan atau ke tempat tertentu, misalnya kalian mau ke Jember nih dari Bondowoso. Kalian harus paham jalan yang harus kalian lewati untuk sampai ke kota tersebut. Iya kan ya? Masa kita mau ke Jember lewatnya ke Maesan, ke Grujukan kan nggak mungkin ya. Nah, terus ke Jember, ke Sumber Baru, ya baru nyampe ke Jember.
Nah, anggaplah tujuan yang Bu Ida maksud ini tuh cita-cita kalian. Tadi masing-masing punya cita-cita ya. Ada yang pengen jadi guru, ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi apa lagi? Dokter, kayak gitu ya. Nah, ibaratnya itu saat kalian mau jadi cita-cita itu kalian harus memilih jalan yang tepat. Nah, jalan yang tepat itu adalah salah satu caranya adalah memilih sekolah lanjutan yang memungkinkan kalian mencapai tujuan. Sekolah lanjutan ada berapa kalau di ini yang kalian pahami? Setelah SMP kemana? SMA. Selain SMA? SMK. Selain SMK? Ada MA? Ada di sini. Kalau misalnya MA itu di Bondowoso ya, mana? Ya, Madrasah Aliyah Negeri. Man 1, 2 ada di Bondowoso. Nah, ya, cita-cita berbalik lagi. Cita-cita adalah tujuan. Potensi itu kendaraan kalian. Kalau tadi kendaraannya ada yang 100, ada yang 85, ya, ada yang 70, ya. Masing-masing orang berbeda. Karena masing-masing orang berbeda, kendaraannya akan berbeda walaupun sama-sama mobil, ya. Yang membedakan lagi adalah usaha atau ikhtiarnya yang jadi bahan bahan. Kalaupun dia punya mobil bagus tapi kalau tidak ada bahan bakar yang berupa usaha dan ikhtiarnya kurang, maka dia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Bisa dipahami? Nah, jalan tadi yang Bu Ida maksud adalah pendidikan atau sekolah lanjutan yang akan kalian pilih. Tugas kalian refleksi selanjutnya silahkan kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Manakah sekolah yang akan kalian tuju melihat potensi kalian tadi? Sama nggak potensinya itu membantu nggak kalian mencapai cita-cita? Tadi Bu, saya mau jadi guru dan saya punya bakat minat di sosial dan itu sangat sejalan dengan kemampuan saya. Maka saya akan memilih melanjutkan di SMA untuk melanjutkan lagi di kuliah jurusan keguruan. Bisa dipahami? Silakan kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang dipilih tadi berdasarkan bakat sama minatmu tadi apa? Pramuka, karena kamu punya potensi di naturalistik ya. Terus SMK atau SMA yang mau kamu pilih mana? IPA. SMA jurusan IPA. Tadi cita-citanya? Oke. Kalau yang Khalid? Ekstrakurikuler pramuka. Ya, karena tadi potensi IPA. Ya, IPA jurusan. Oke, beri tepuk tangan buat temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tes kecerdasan majemuk, intrapersonal 96%, musikal 78%, linguistik 78%. Tes Raiser investigatif 18, sosial 17, interviewing 17. Cita-cita pengusaha. Ekstrakurikuler yang dipilih dan kesesuaian ekstrakurikuler dengan hasil tes kewirausahaan, SMK atau SMA pilihan yang membantu mewujudkan cita-cita dan mengoptimalkan potensi dan sesuai minat yang dimiliki. SMK Jurusan kewirausahaan. SMK Nurul Kurnain jurusan kewirausahaan ya. Lanjut, Fatim. Tes kecerdasan majemuk interpersonal 100%, linguistik 89%,
Kinestetiknya? 89%, Hmm. tes riset, konsepsional 23, artistik 19, realistik 17, tes cita-cita perawat, ekstrakurikuler yang dipilih dan kesesuaian ekstrakurikuler dengan hasil tes, PMR, palang merah remaja, Ya. SMK atau SMK pilihan yang membantu mewujudkan cita-cita dan mengoptimalkan potensi dan sesuai minat yang dimiliki. SMK 4 Bondowoso jurusan perawat. Ya. Beri tepuk hebat buat temennya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Nah, tadi kan kalian sudah mengaplikasikan ya hasil tes bakat minat kalian, tahu ya potensinya, dan kalian bisa memilih jurusan SMA atau SMK sesuai dengan bakat minat kalian. Oke, terima kasih. Bimbingan klasik kalian Bu Ida akhiri ya. Kapan-kapan kalau masih ada yang bingung silakan menghubungi Bu Ida, kita akan melakukan konseling individual ya. Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat dan potensi kalian berkembang dengan maksimal. Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.